Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anak guru di rumah? Semoga semuanya tetap sehat dan semangat dalam belajar ya. Baik, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang segitiga. Nah, yaitu materinya cara menghitung keliling bangun segitiga dan cara menghitung salah satu sisi segitiga jika diketahui keliling dan kedua sisi lainnya. Nah, tapi sebelum mempelajari materi ini, kita harus tahu dulu jenis-jenis segitiga ya. Nah, jenis-jenis segitiga ini dibedakan menjadi dua berdasarkan besar sudutnya dan panjang sisinya. Nah, materi ini untuk macam-macam segitiga ada di buku paket kalian halaman 122. Nah, buku paketnya yang ini ya, yang senang belajar matematika. Oke? Nah, kita kembali lagi. Nah, jenis-jenis segitiga yang pertama yaitu yang berdasarkan besar sudutnya. Nah, berdasarkan besar sudutnya dibagi menjadi 3, yaitu segitiga siku-siku, segitiga tumpul, segitiga lancip. Kenapa ini segitiga siku-siku? Karena bentuknya tegak lurus seperti ini ya. Tumpul karena sudutnya itu tumpul. Lancip karena sudut yang terbentuk dari segitiga ini adalah sudut lancip, seperti itu ya. Kemudian yang kedua yang berdasarkan panjang sisinya. Jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya itu ada 3 juga. Yang pertama, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ini semua sisinya sama panjang ya. Semua sisinya sama panjang. Kalau ada tanda seperti ini berarti itu sama semua sisinya, panjang sisinya sama semua, gitu ya. Kemudian yang ini segitiga sama kaki, yang sama hanya kakinya saja, tapi alasnya berbeda, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini semua panjang sisinya itu beda-beda semua. Itu ya untuk jenis-jenis segitiga. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi inti kita hari ini, yaitu ini ya. Cara menghitung keliling bangun segitiga dan cara menghitung salah satu sisi segitiga jika diketahui keliling dan kedua sisi lainnya. Gak usah bingung ya, walaupun judulnya panjang tapi materinya tidak sulit kalau anak-anak semua memperhatikan dengan baik penjelasan dari Bu Saleha ya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan belajar tentang menghitung keliling bangun segitiga. Yang pertama, di sini kita akan belajar bagaimana cara menghitung keliling segitiga sama kaki. Ya, ingat ya, segitiga sama kaki tadi yang kakinya sama, tapi alasnya beda. Ya, dari sini aja diketahui alas ini 16 cm, sedangkan kaki yang pertama ini 8 cm. Gitu ya. Nah, kaki satunya kok nggak ada ya? Panjangnya nggak usah bingung. Karena di sini 8 cm berarti di sini juga 8 cm karena kan sama panjang. Jadi kita tulis saja di sini 8 cm. Ya, sama-sama 8 cm. Nah, kalau sudah seperti itu gampang sekali. Baru kita masukkan ke rumus. Apa rumus mencari atau menghitung keliling bangun segitiga sama kaki? Ini rumusnya. Ini rumusnya. Nih ya, diingat. Sekali lagi diingat. Rumusnya adalah K sama dengan A tambah B tambah C. K itu artinya keliling. A ini adalah panjang kaki yang sebelah sini, B yang sebelah sini, kemudian C bawahnya atau alasnya. Gampang sekali ya, kalau sudah tahu rumusnya, tinggal kita masukkan. Kita tulis lagi di sini, boleh? K sama dengan A tambah B, ya, tambah C. Kemudian A-nya berapa tadi? A-nya ini 8 cm. 8 cm ditambah B-nya. B-nya sisi yang sebelahnya 8 cm.
meter ditambah C. C itu ini ya. 16 cm. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan. 8 tambah 8 berapa? Ya, 8 tambah 8 sama dengan 16. 16 tambah 16. Nah, bagi yang belum tahu, bisa dihitung dengan cara seperti ini. 16 ditambah 16. Bersusun pendek gini ya. 6 tambah 6, 12, simpan 1. Berarti kita hitung. 1, 2, 3. Berarti jawabannya kelilingnya adalah 32 cm. Nah, itu ya. Gampang sekali, tinggal kita jumlahkan semua sisinya. Kita jumlahkan semua sisinya. Ingat, kalau tadi ada satu yang belum ada panjangnya, nggak usah bingung. Karena di sini sudah ada panjangnya salah satunya. Karena ini segitiga sama kaki, berarti kakinya sama panjangnya. Ya, setelah itu masukkan ke rumus, dijumlahkan, dapat hasilnya. Gampang kan? Udah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke segitiga sama sisi. Nah, bagaimana cara mencari keliling segitiga sama sisi? Nah, ini lebih gampang lagi ya. Karena ini adalah segitiga sama sisi, maka semua sisinya berarti sama panjang. Ya, kalau di sini 15 cm, berarti di sini berapa? Sama, di sini juga 15 cm. Nah, di sini berapa, Bu? Sama, 15 cm juga. 15 cm. Nah, kita sudah tahu ya, ini adalah rumus mencari keliling. Keliling apa? Keliling segitiga. Nah, ini rumusnya ya. Kita tulis lagi karena kita mau kerjakan yang ini. Oke, kita tulis K sama dengan A tambah B tambah C. Udah tahu ya, ini A, ini B, ini C. Tinggal kita masukkan angkanya. Berarti 15 enggak apa-apa ini ya. 15 ditambah 15 Nah, berapa tuh? 15 tambah 15 tambah 15. Berapa? 15 tambah 15, 30. 30 tambah 15, 45. Ya. 45 cm. Ada yang belum tahu cara menghitungnya? Pasti udah tahu kan? Ini deh, kalau bingung, yuk. 15 tambah 15 dulu. 15 tambah 15. Oke, 5 tambah 5, 10. Simpan 1, 1, 2, 3, 30. Kemudian 30 ditambah lagi 15. Nah, tambah 15. 0 tambah 5 sama dengan 5. 3 tambah 1 sama dengan 4. 45. Jadi jawabannya di sini adalah 45 cm. Tapi ada cara mudah juga ya. Tinggal dikali 3 aja 15 ini. Ini. Bisa caranya seperti ini, bisa juga seperti ini. Ya, tinggal dikalikan aja 15 kali 3 ya, karena kan sama semua kan panjang sisinya. Nah, berarti tinggal 15 kali 3. Bisa juga seperti ini. K sama dengan A tambah B tambah C. Karena kan sama semua. Bisa juga 15 kali 3. Ya, karena sudah tahu di sini 15 semuanya. 15 kali 3 kita hitung. 15 kali 3. Ya, 3 kali 5, 15. 5 simpan 1. 3 kali 1, 3 tambah 1, 4. Hasilnya 45 cm. Sama hasilnya. Yang ini dijumlahkan, kalau yang ini dikalikan. Ibu sarankan pakai yang ini saja. Ya. Supaya lebih mengasah perkalian kalian juga gitu ya. Oke, itu cara untuk mencari keliling segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi.
Baik, sekarang kita masuk ke materi kedua kita hari ini, yaitu menghitung panjang salah satu sisi segitiga jika diketahui keliling dan kedua sisi lainnya, ya. Maksudnya di sini menghitung sisi yang tidak diketahui ini tidak diketahui itu seperti ini ya. Ini titik-titik ini artinya belum diketahui. Bisa jadi salah satunya di sini atau di sini gitu ya. Nah, langsung saja, yang pertama kita akan menghitung panjang salah satu sisi segitiga, yaitu segitiga sama kaki. Nah, di sini sudah diketahui bahwa kelilingnya adalah 67 cm. Kemudian alasnya juga sudah diketahui yaitu 13 cm. Nah, bagaimana caranya mencari ya atau menghitung panjang salah satunya ini? Nah, ini kan segitiga sama sisi sama kaki ya. Berarti kalau kita sudah tahu di sini berapa, kita juga sudah pasti tahu di sini berapa ya. Salah satu sisinya yang sama ini, jika kita mengetahui salah satu saja, berarti kita udah tahu. Ya, karena sama kaki. Oke. Langsung saja kita akan mengerjakan soal yang ini. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita gunakan lagi rumus keliling. Kita sudah tahu ya, rumus keliling itu bahwa A tambah B tambah C. Nah, bisa juga A tambah B tambah C-nya itu ya, kita ubah menjadi XX aja. X artinya belum diketahui. Ya, berarti di sini X, kita masukkan X ditambah X ditambah 13 cm. Karena sudah diketahui ya, 13 cm. Tulis 13 cm. Nah, kemudian K-nya berapa? K-nya 67 cm. K ini adalah keliling. Masukkan di sini 67 cm sama dengan X ditambah X ditambah 13 cm. Nah, oke, perhatikan baik-baik cara menghitungnya ya. Perhatikan baik-baik supaya nanti tidak bingung. Nah, kalau ada soal seperti ini, nah kita kan mau mengetahui panjang sisinya yang sama ini ya. Nah, di sini kan kita sudah mengetahui juga kelilingnya. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, kita tulis dulu 67. Kita tidak usah ikutkan sentimeternya ya. Langsung saja 67 cm, tapi di sini Ibu tulis 67 aja. Nah, ini kan ada dua ruas sebenarnya. Ruas pertama sama ruas kedua, atau ruas depan sama ruas belakang. Perhatikan ya, dibatasi oleh sama dengan. Nah, cara menghitungnya di sini sudah kita ketahui 67 cm, tetap ditulis 67. Nah, kemudian 13 ini pindah ke ruas depan. Nah, kalau pindah ke ruas depan yang tadi ini ditambah, kalau pindah ke ruas depan itu jadinya dikurang. Ya, 67 dikurang 13 baru sama dengan, artinya dia pindah ruas ke depan. Nah, terus kemudian karena di sini ada 2x, berarti ya disingkat aja 2x. Seperti itu ya, 2x. Nah, kemudian kita kurangkan dulu yang di depan ini. 67 dikurang 13 berapa? Kita cari ya. 67 dikurang 13. Dikurang 13. Oke. 7 kurang 3 adalah 4. Kemudian 6 kurang 1 adalah 5. Oke, jadi di sini adalah 54. Di sini 54 sama dengan 2x ya, sama dengan 2x. Nah, bagaimana cara mencari x-nya? Berarti x sama dengan 54 dibagi 2. Nah, bagaimana lagi cara mencari ini? 54 dibagi 2. Nah, bisa dengan dua cara ya. Yang pertama diuraikan seperti ini ya.
Ya, ini sudah pernah Ibu jelaskan kemarin, diuraikan seperti ini. 54 bagi 2, 54 dibagi 2 sama dengan 27. Tapi bagaimana caranya supaya dapat 27 ini diuraikan? 50 bagi 2 sama dengan 25, 4 bagi 2 sama dengan 2. Kemudian dijumlahkan 5 tambah 2 sama dengan 20 sama dengan 7, kemudian 2 diturunkan. Jadi hasil akhirnya adalah 27. Nah, ada juga cara yang lain ya, dengan cara pembagian tembak. Nah, di sini Bu jelaskan ya. Ini cara pembagian tembak. Oke. 54 dibagi 2. Bagi yang tahu cara ini juga bisa lebih cepat. Ya, dan ini juga bisa digunakan bukan cuma untuk pembagian 2, tapi bisa juga untuk pembagian yang dibagi lainnya ya, selain 2. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat dulu di sini. Kira-kira berapa kali 2 yang hasilnya mendekati 5? Ya, berapa? 2 ya, karena 2 kali 2 sama dengan 5. Nah, hasilnya itu tidak boleh lebih dari 5 pengalinya ya. Berarti di sini 2. Oke. 2 kali 2 sama dengan 4. Baru kita kurangkan. Kita kurangkan di sini ya. Di sini 5 kurang 4 sama dengan 1. Kemudian 4. Oke. Kira-kira 14 ini kalau dibagi 2 berapa? 14 bagi 2 sama dengan 7. Nah, kemudian 7 kali 2 sama dengan 14. Ya, 0. Bawahnya harus 0. Jadi hasilnya 27. Sama saja cara ini sama yang ini. Tergantung kalian sukanya yang mana atau bisanya yang mana. Tapi Ibu sarankan kalian harus bisa ini. Karena kalau ini tidak harus dibagi 2, dibagi yang lainnya juga bisa gitu ya. Oke, itu untuk segitiga sama kaki ya. Nih, perhatikan baik-baik rumusnya. Ya, yang tidak diketahui tadi X dilambangkan X. Ingat, kalau misalnya dia pindah ruas itu dikurang. Kalau tadi kan tambah 13, kalau dia pindah ruas ke depan dikurang 13 jadinya. Seperti itu ya. Terus X tambah X itu bisa disingkat jadi 2X. Seperti itu ya. Nanti kalau tidak paham silahkan chat Ibu ya. Oke, lanjut sekarang. Yang kedua adalah bagaimana cara menghitung sisi segitiga sama sisi ya. Nah, kita masukkan juga lagi rumusnya. Kalau rumus mencari segitiga sama sisi ini, mencari sisi-sisinya ini gampang. Kita gunakan lagi rumus mencari keliling. Nah, baru nanti yang kita cari adalah X-nya ya. Berarti kita tulis dulu K sama dengan, nah anggap aja yang belum kita ketahui ini adalah X. Nah, X-nya ada berapa kali? Ada 3 kali X tambah X ditambah lagi X. Nah, kemudian kita masukkan, kita sudah ketahui di sini kelilingnya. Kelilingnya adalah 36. Masukkan 36 sama dengan berapa kali X-nya? Ada 3 kali X, berarti kita singkat 3X. Seperti itu ya. Terus kita cari X-nya. Bagaimana kita cari X-nya? Kita pindahkan X-nya ke depan. X sama dengan, ini pindah ruas 36 dibagi 3 ya. 36 dibagi 3. Nah, berapa ya hasilnya 36 dibagi 3? Kita pakai cara pistol ya, pembagian pistol atau pembagian tembak ya. Kemudian di sini kita tulis 36 dibagi 3. Gampang ini ya. 3 bagi 3 sama dengan 1. 1 dikembalikan lagi, 1 kali 3 sama dengan 3. Nah, setelah itu baru dikurang. Hasilnya harus sampai 0 bawahnya ya. 3 kurang 3, nggak usah ditulis karena hasilnya 0. Di sini 6. 6. Nah, 6 bagi 3 sama dengan 2. 2 kali 3 sama dengan 6. Kalau dikurang lagi hasilnya
0. Berarti udah bener nih ya. 36 bagi 3 sama dengan 12 cm. Ya, jadi panjang ketiga sisi segitiga sama sisi ini adalah 12 cm. Seperti itu ya. Di sini 12 cm, di sini juga 12 cm, yang di bawah sini juga 12 cm. Mudah ya, kalau ini tinggal dibagi 3, intinya itu. Kelilingnya dibagi 3, itu aja intinya. Keliling dibagi 3. Oke ya. Atau misalnya supaya ingat rumus mencari salah satu sisi ya, segitiga sama sisi atau mencari sisinya adalah keliling dibagi 3. Bisa juga ya, kalau mau cari sisinya adalah 3 S sama dengan K dibagi 3. Ini juga bisa kalian pakai rumusnya. Ya, terserah mau pakai cara yang ini atau yang ini juga boleh. Ya, seperti itu. Paham ya? Kalau ada yang belum paham, silakan hubungi Bu Saleha ya. Terima kasih dan selamat belajar.